Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kitab Taqribul Usul Litashhilil Usul li Ma'rifatillah wal Usul. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji kitab ini kita bisa bermakrifat secara sempurna pada Allah dan Rasulullah. Nah, inilah sejatinya pencarian itu. Kalau kita renung-renungkan hidup kita itu, kita nyari apa sih sebenarnya? Jawab sendiri dengan hati yang paling dalam, pasti akan kita temukan bahwa sesungguhnya sebenarnya sejatinya kebahagiaan itu tidak jauh-jauh, ada di sini, dari hati kita. Tinggal betulkan hati kita. Bagaimana ada pepatah, dan ini ada salah satu makam nisan orang terkenal di Eropa. Pada awalnya aku ingin mengubah negeriku, tapi aku merasa tidak mampu. Akhirnya aku kecilkan, aku ingin merubah daerahku. Ternyata aku juga tidak mampu. Akhirnya aku mengecilkan keinginanku menjadi ingin merubah keluargaku saja. Ternyata itu pun aku kesulitan untuk ini. Ternyata kata kuncinya aku rubah diriku sendiri. Setelah aku merubah diriku sendiri, keluargaku meniru aku, lingkunganku meniruku, negeriku berubah lebih baik karena ada peranku. Semuanya atas izin Allah. Untuk tokoh terkenal di misalnya tulisannya kayak gitu, lebih kurang menggunakan bahasa lokal, bahasa Eropa. Jadi biar mau batunya dengan warna hijau misalkan, nggak usah repot-repot, ngecat tembok hijau, ngecat langit hijau, ngecat mobil hijau semua, cukup akan kita dapati warna yang selain warna hijau. Gampang kalau ingin hijau semua. Oh ini jarang. Kenapa? Pakai kacamata, cat biru. Ah, hijau betul, nggak bisa. Nggak punya warna hijau, maka semuanya akan menjadi hijau. Selesai. Jadi kita selesaikan dulu urusan dengan diri kita. Makanya dalam konsep fikih itu man arafana, dalam konsep tasawuf itu man arafana sahu. Fakat arafatu. Kita mulai dengan memakrifati jiwa kita sendiri dulu, terlebih dahulu. Tanpa demikian. Famin muka syafati maka tilmidu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini menceritakan tentang kebetulan asmanya sama seperti asma almarhum abah saya. Sholaitu khalfa Syekh Abdul Hasan. Aku ini Abdul Abbas Al-Mursi. Ini muridnya Syekh Abu Hasan Asyadili. Kalau bahasa Abu Hasan istri dua. Beliau kesukaannya itu ngasih huruf R di belakang nama. R itu Rais Ridwan. Kalau ini Syadili, Syekh mursyid yang terkenal sekali. Beliau punya murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau sholat di belakang gurunya Syekh Abu Hasan, dan beliau membaca surat Hamim Ain Sin Qaf.
Ketika sampai pada ayat 49 ini surat Asy-Syura. Bunyi ayatnya gini. Ya habu liman yasha'u inatha. Allah berkenan memberi siapapun yang Allah kehendaki anak perempuan. Kan laki perempuan itu mutlak kuasa Allah saja. Kita manusia hanya murni ikhtiar. Ya. Allah berkenan ngasih anak laki, perempuan. Nah, tapi ini nih perhatikan muka syafanya beliau. Laki perempuan itu ternyata bukan hanya jenis kelamin. Perhatikan. Ya. Ketika beliau guruku membaca ya aku liman yasha'u inasa fa khatara li annahal hasanah, maka terbetiklah padaku bahwa yang dimaksud inasa para perempuan itu adalah kebaikan hasanah. Karena perempuan itu identik dengan keindahan. Wa khairul mata ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairul mata, sebaik-baik perhiasan. Ada lagunya itu Bang Roman. Ya, al-mar'atu salihah. Ya. Wanita yang salihah. Jadi wanita penuh dengan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan fisik, kebaikan perasaan, halusnya perasaan dan seterusnya. Nah, ayat itu dilanjutkan wa ya liman yasha dan Allah juga berkehendak atas kehendaknya memberi laki-laki kejantanan. Az-zukur. Laki-laki itu dalam bahasa Arab az-zukur, ar-rijl. Kadang dikasih nama az-zukur, ya. Domahnya itu kalau az-zikir itu ingat zikir, kalau az-zukur itu laki-laki. Ya. Abu zawjum dzukrana wa inas, hadis di ayat 50-nya. Dan wa khatara li annaha al-ulum wal ma'arif. Dan diterbitkan pemahaman kepadaku az-zukur di situ kan ada jantan, ada betina, ada laki, perempuan, ada pria, wanita. Istilah-istilah itu ya. Ada apa? Female kalau bahasa Inggrisnya ada apa? Female itu betina ya. Iya. Jantannya apa? Male. Ya. Nah, laki-laki jantan itu di apa? Dimaknai khatarali annahal ulum wal ma'arif. Ilmu dan ma'rifat. Maka dengan ilmu dengan ma'rifat, ilmu sama ma'rifat itu 11-12 ya. Beda tapi sama beda. Oh ini kan, paham maksudnya? Mengilmui itu mengetahui, tapi mengetahui itu juga mengilmui. Ada apa ya? Ada perbedaannya, tapi ada persamaannya yang luar biasa. Alim itu aku mengetahui secara ilmu. Araf tuh aku memakrifati, aku mengetahui secara ini, secara apa? Makrifat, araf tuh. Makrifat araf tuh. Paham ini ya? Jadi terkadang Allah menyebut jantan dan betina itu bukan hanya jenis kelamin, tapi kebaikan demi kebaikan, keindahan feminim. Ada istilah feminim dan maskulin, paham ya? Ya. Feminim itu keindahan, apa? Estetika, lemah lembut itu ada di wanita. Terus maskulin, kejantanan itu ada di laki-laki. Ya. Itu diilhamkan. Ini kalau orang misalnya sudah tembus. Itu ketika dalam salat dibaca dalam auzubillahi dzukuranan. Dan ini keseimbangan sama seperti siang dan malam. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah juga sangat bisa menjadikan segala sesuatu akim. Atau apa akim itu? Zero. Gak ada kebaikan, hasanat, gak ada feminimnya. Meskipun perempuan, gayanya laki-laki ya. Terus
terus nggak ada maskulinnya, nggak ada jantannya. Kan ada laki-laki itu tak ala laki, nggak bergaya laki. Nah, betul, iya, ada begitu. Nggak ada kelihatan jantannya. Apa maksudnya ini? La ilma wala hasanah. Ada orang yang 00, 00, tong kosong nyari ilmunya nggak ada, kebaikannya juga nggak ada. Itu Nabi, makanya kenapa gelarnya beliau itu ummi. Ini di sini rahasia. Padahal Nabi itu laki, dari sisi jenis kelamin beliau laki-laki. Tapi kenapa beliau dipanggilnya itu gelarnya ummi? Yang ummi itu digelarnya sebenarnya untuk ummi. Karena beliau itu membawa ummatun, ya, jadi ummi, ummatun. Ummi itu sekeren-kerennya seorang perempuan ketika anak kecil nangis larinya ke ibu. Meskipun suaminya, ayahnya itu sesabar-sabarnya orang. Karena memang ummi itu tempat larinya anak, jujukan pertama.